Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Gatot Baladalin Kusumo dengan nomor PP 2422006. Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang katalis pada mata kuliah kinetika reaksi proses pangan. Yang pertama, apa itu katalis? Katalis merupakan zat yang ditambahkan dalam sistem reaksi untuk mempercepat suatu reaksi. Nah, katalis adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk memodifikasi dan mempercepat laju reaksi kimia tanpa berpartisipasi dalam reaksi tersebut. Nah, katalis dapat mempercepat laju reaksi itu karena apa? Karena katalis mampu menurunkan energi aktivasi dengan cara mengubah mekanisme reaksi sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Katalis juga mempercepat reaksi kimia tanpa ikut dikonsumsi oleh reaksi tersebut. Katalis meningkat laju dengan reaksi dan menurunkan energi aktivasi reaksi. Jenis-jenis katalis itu ada 3. Yang pertama, katalis heterogen. Katalis yang berada dalam fase yang berbeda dengan reaktan dan produk reaksinya. Contohnya katalis heterogen. Lalu yang kedua ada katalis homogen. Adalah katalis yang berada dalam fase yang sama dengan reaktan dan juga produk reaksinya. Contoh katalisnya adalah ion logam. Yang terakhir, yang ketiga, enzim. Katalis biologis yang menghasilkan peningkatan besar dalam laju reaksi dan cenderung spesifik untuk reaktan dan juga produk tertentu. Katalis ini memungkinkan reaksi berlangsung melalui jalur yang memiliki energi aktivasi lebih rendah. Adapun mekanisme dari masing-masing katalis. Nah, yang pertama, mekanisme reaksi katalis heterogen. Yang pertama, adsorpsi reaktan pada permukaan katalis akan bereaksi dalam lapisan absorpsi dan menghasilkan produk reaksi dari permukaan katalis tersebut. Lalu yang kedua, mekanisme reaksi katalis homogen. Nah, reaksi katalis homogen ini yang pertama tahap pembentukan senyawa kompleks atau tahap koordinasi. Yang kedua, tahap penyusunan ulang antara molekul-molekul reaktan dengan ligan katalis atau tahap interaksi ligan. Lalu yang ketiga, tahap eliminasi produk reaksinya. Untuk yang ketiga, yaitu mekanisme reaksi pada katalis enzim. Seperti katalis lainnya, enzim ini dicairin oleh dua sifat dasar. Pertama, enzim meningkatkan laju reaksi kimia tanpa dikonsumsi atau diubah secara permanen oleh reaksi tersebut. Yang kedua, enzim meningkatkan laju reaksi tanpa mengubah kesetimbangan kimia antara reaktan dan juga produk. Ada juga kelemahan dan juga keunggulan pada katalis tersebut. Yang pertama, katalis homogen. Kelebihannya, katalis ini lebih cepat bercampur ke dalam sebuah campuran reaksi. Selektivitasnya tinggi, tidak memiliki masalah difusi. Tapi kekurangannya sering tidak dapat kembali ke bentuk semula pada saat reaksi setelah berjalan. Lalu yang kedua ada heterogen. Kelebihannya bentuknya semi padat sehingga dengan mudah dipisahkan dari gas ataupun cairan reaktan dan produk reaksi tersebut. Tapi kekurangannya sulit mendeteksi menggunakan metode konvensional. Lalu ada biokatalis ataupun enzim. Kelebihannya dapat mempercepat reaksi tanpa mengubah struktur kimia, ramah lingkungan juga. Tetapi kekurangannya butuh biaya tinggi karena harga enzim itu yang sangat mahal, hanya dapat dipakai satu kali reaksi atau tidak dapat berulang kali. Contoh-contoh reaksi kimia yang menggunakan katalis itu ada 3 juga. Katalis homogen itu contohnya pada transesterifikasi untuk pembuatan biodiesel. Lalu katalis heterogen digunakan pada reaksi hidrogenasi untuk pembuatan margarin dan juga shortening. Lalu yang ketiga ada katalis enzim. Reaksi hidrolisis pati menggunakan glukosa adalah langkah krusial yang menggunakan enzim sebagai katalis biologi. Karena katalis enzim ini biasa digunakan pada produk-produk pangan. Lihat pada tabel ataupun diagram gambar yang sudah saya berikan. Mengapa sih katalis bisa mempercepat laju reaksi? Yang pertama, untuk bereaksi, molekul itu harus bertabrakan dengan energi yang cukup. Energi minimum ini disebut energi aktivasi. Nah, katalis dapat mempercepat laju reaksi karena katalis mampu menurunkan energi aktivasi dengan cara mengubah mekanisme reaksi sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Energi aktivasi merupakan energi minimum yang diperlukan untuk bereaksi pada saat molekul bertumbukan. Selanjutnya ada support katalis. Nah, support katalis adalah bahan padat dengan luas permukaan tinggi yang digunakan sebagai tempat melekatnya komponen aktif katalis. Fungsi utamanya yang pertama meningkatkan luas permukaan, yang kedua stabilitas termal, yang ketiga kekuatan mekanik. Contohnya pada aluminium sering digunakan sebagai penyangga logam mulia seperti platina. Yang kedua silika gel digunakan dalam berbagai reaksi polimerisasi. Lalu yang ketiga karbon aktif digunakan dalam reaksi hidrogenasi karena mampu menyerap molekul dengan baik. Lalu yang kedua ada promotor katalis. Promotor katalis adalah zat yang ditambahkan dalam jumlah kecil ke dalam suatu katalis untuk meningkatkan kualitas, selektivitas, atau massa pakai
katalis tersebut. Fungsi utamanya yang pertama meningkatkan aktivitas, yang kedua meningkatkan selektivitas, yang ketiga mencegah keracunan. Nah, contohnya itu pada kalium atau pada katalis besi, lalu pada rhenium, pada platinum. Ada juga contoh-contoh katalis pada padat, cair, dan juga katalisim ataupun enzim. Nah, jenis katalis padat atau dengan fase padatan, contoh utamanya itu biasanya nikel, zeolit, dan juga besi. Lalu aplikasi utamanya itu atau pengaplikasiannya pada pupuk, margarin, dan juga bahan bakar. Lalu ada jenis katalis cair dengan fase yang larutan atau cair, dengan contoh utamanya itu asam sulfat dan juga NaOH, dengan aplikasi utamanya yaitu parfum, biodiesel, maupun gula. Lalu yang terakhir ada enzim bersifat koloid maupun cair. Contoh utamanya pada amilase dan juga lipase. Aplikasi utamanya contohnya pada pencernaan, deterjen, dan juga keju. Lalu ada istilah katalis mati. Nah, katalis mati atau diaktifasi katalis merujuk pada kondisi di mana katalis kehilangan kemampuan aktivasinya untuk mempercepat reaksi sehingga seiring berjalannya waktu, katalis tidak habis ataupun tidak bereaksi seperti bahan baku, tetapi mereka bisa mengalami kerusakan pada fisik ataupun kimia yang membuatnya tidak berfungsi lagi. Lalu ada penyebab-penyebabnya yang ada 5. Yang pertama, peracunan, ada pembentukan, ada sintering, lalu ada kerusakan mekanik dan juga penguapan. Lalu ada regenerasi katalis. Nah, regenerasi katalis adalah proses pemulihan kembali aktivitas, selektivitas, dan juga masa pakai katalis yang telah mati tadi atau terdeaktivasi. Alih-alih membuang katalis, biasanya para industri ini karena harganya mahal melakukan proses ini untuk mengembalikan kinerjanya akan bisa digunakan kembali dalam reaktor. Tahapan utamanya pada regenerasi katalis ini yaitu oksidasi, ada pencucian kimia, reduksi, dan juga redispersi. Ada juga harga-harga pada katalis padat, cair, dan juga enzim. Harganya sangat bervariatif. Jenis katalis padat yaitu zeolit, nikel, besi, dan juga platina atau palladium itu harganya sekitar 75.000 sampai 100.000 untuk zeolit, ada 300 sampai 600.000 untuk nikel, lalu ada besi 50 sampai 100.000, lalu yang paling mahal itu platina atau palladium sekitar 1.500.000 bahkan bisa melebihi. Lalu pada katalis cair itu ada asam sulfat, ada KOH atau NaOH, ada asam klorida, dan juga ada asam fosfat. Nah, harganya mulai rentang dari 15 sampai 50 untuk asam sulfat, ada 25 sampai 45.000 pada KOH atau NaOH, ada 10.000 sampai 30.000 untuk asam klorida, lalu ada 40.000 sampai 80.000 untuk asam fosfat. Nah, pada katalis enzim itu juga memiliki harga yang relatif mahal daripada kedua jenis katalis sebelumnya. Nah, pada amilase harganya saja sekitar 300 sampai 800.000, lalu ada lipase cair itu harganya 500 sampai dengan 1.500.000 per kilogramnya, lalu ada papain atau ekstrak itu harganya 250.000 sampai 600.000 per kilogramnya. Ada juga enzim proanalis untuk lab itu harganya 500 sampai 2 juta bahkan lebih per gramnya sendiri. Sifat-sifat umum katalis itu terdiri dari 5, yaitu tidak ikut terkontaminasi, yang pertama. Yang kedua, menurunkan energi aktivasi. Yang ketiga, tidak mengubah kesetimbangan. Yang keempat, spesifisitas. Lalu yang kelima, dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Lalu ada faktor-faktornya yang mempengaruhi aktivitas katalis. Apa sih faktor-faktornya? Yang pertama ada faktor partikel, yang kedua ada faktor situs aktif, yang ketiga ada suhu, yang keempat ada faktor kemurnian. Nah, untuk partikel atau ukuran partikel pengaruh terhadap aktivitasnya itu semakin kecil partikel, aktivitas semakin tinggi. Pada situs aktif, semakin banyak jumlah situs aktif, reaksi terjadi semakin cepat. Lalu pada suhu, ada suhu optimum. Jika dia terlalu rendah, dia akan melambat, tapi jika dia pada suhu yang tinggi, dia akan merusak. Lalu ada tingkat kemurnian. Nah, pengaruhnya adanya racun katalis akan menghentikan aktivitas ataupun aktivisasi sama sekali pada katalis. Selanjutnya ada pengaplikasian. Yang pertama pengaplikasian pada industri oleh kimia. Katalis yang digunakan itu secara luas untuk mengubah struktur kimia nabati menjadi produk berlimpah tinggi. Pada proses hidrogenasi untuk membuat produk margarin, katalisnya berupa nikel dan digunakan dengan dosis 0,05% hingga 0,2%. Lalu ada pada proses industri bioenergi, biodiesel maupun bioetanol. Produksi bioetanol melalui proses reaksi transesterifikasi penggunaan katalis basa homogen seperti natrium dan juga kalium hidroksida biasanya memerlukan dosis sekitar 0,5 hingga 1,5%. Lalu yang terakhir ada aplikasi pada produksi biogas. Dalam sistem biogas, katalis sering digunakan untuk mempercepat degradasi limbah organik yang sulit diurai. Nah,
enzim seluase dan juga hemiseluase. Pada tahap pra ini, limbah melakukan dosis sekitar 0,02 hingga 0,1% dari total padatan kering limbah guna meningkatkan produksi gas metana hingga 20-30%. Seperti yang dijelaskan tadi, ada dosis pemakaian katalis. Yang pertama, pada biodiesel, klasifikasi NaOH dan juga KOH sebanyak 0,5 sampai 1,5%. Lalu ada hidrogenasi margarin menggunakan nikel 0,05% sampai 0,2%. Hidrolisis lemak atau dipase itu 0,1 sampai 1,0%. Lalu ada sertifikasi pati bioetanol dengan amilase sekitar 0,05% sampai 0,2%. Lalu ada degradasi atau biogas dengan selulase 0,2 sampai 0,1%. Lalu apa itu kinerja katalis? Kinerja katalis adalah ukuran aktivitas dan juga efisiensi suatu katalis dalam mempercepat reaksi kimia tertentu untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Lalu ada hal-hal yang dilakukan untuk menguji kinerja katalis. Yang pertama, menyiapkan dan karakterisasi awal sebelum diuji dalam reaksi. Yang kedua, uji reaktivitas dalam reaktor. Yang ketiga, analisis produk menggunakan kromatografi. Yang keempat, uji ketahanan. Yang kelima, analisis pasca reaksi. Parameter untuk menguji katalis itu yang pertama ada karakteristik fisiknya, ada karakteristik kimianya, dan uji performa. Ada juga karakteristiknya. Nah, karakterisasi katalis adalah proses analisis laboratorium yang digunakan atau dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami sifat-sifat fisik serta kimia dari suatu material katalis secara mendalam. Proses ini menggunakan berbagai peralatan instrumen canggih untuk melihat struktur katalis pada skala mikro hingga nano, sehingga peneliti dapat mengetahui kondisi permukaan, kondisi atomnya, dan juga struktur pori-pori yang ada di dalamnya. Tujuannya dilakukannya, satu, memahami hubungan struktur dan juga kinerjanya. Kedua, memastikan kualitas produksi atau quality control. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi penyebab deaktivasi. Lalu yang keempat, mengoptimalisasi rancangan katalis baru. Ada 5 waktu yang dilakukan untuk karakterisasi pada katalis. Yang pertama, setelah tahap sintesis ataupun pembuatan. Yang kedua, proses uji reaktivitas. Yang ketiga, selama optimasi proses. Yang keempat, setelah katalis digunakan. Dan yang kelima, sesudah proses regenerasi. Perbandingan karakteristik katalis sebelum dan juga sesudah itu seperti apa? Nah, pada produksi biodiesel contohnya, katalis yang digunakan adalah kalsium oksida atau CaO. Sering digunakan karena sifatnya basah. Ketika segar, katalis ini berbentuk butiran putih bersih dengan struktur kristal yang tajam saat diuji dengan XRD, menunjukkan tingkat kemurniannya yang tinggi. Tetapi setelah dipakai ataupun dalam kondisi bekas, katalis ini berubah menjadi warna kuning, warna kekuningan ataupun kecoklatan karena menyerap gliserol dan juga sisa asam lemak. Secara kimia terjadi perubahan fase dari CaO menjadi kalsium karbonat atau CaCO3 karena bereaksi dengan CO2 dari udara yang menyebabkan aktivitas katalitiknya menurun secara drastis. Nah, itu tadi penjelasan dari aku tentang katalis. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan ataupun bisa sharing tentang materi katalis ini, bisa komen di kolom komentar. Di sini kita belajar bareng-bareng supaya kita mengerti tentang katalis secara bersama-sama juga. Terima kasih sudah menonton videonya dan saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.